menjahit di sekeliling gereja. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidup dan melihat anak-anak dari anak. Marilah kita berdoa. Shalom bagi kita semua Bapak Ibu. Saya buat Yohanes dan Yohana Yeye. Kami akan Tuhan
mengambil firman Tuhan dari kitab Rom 15 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Sekali lagi, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Shalom. Yohana dan Yohanes, jika kita bertanya, mengapa manusia menikah? Kenapa manusia menikah? Pastinya kita akan menjawab, untuk melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Kenapa Yohanes, Yohana ini menikah? Jawabnya pasti, karena mereka saling mencintai. Kalau tidak saling mencintai, maka tidak ada pernikahan lagi. Karena zaman sekarang bukan zaman saling bayar, ada yang paksa, ya kan? Berarti antara Yohanes, Yohana, mereka saling mencintai antara yang satu dengan yang lain. Mana lebih gampang, jatuh cinta atau membangun cinta? Mana lebih gampang, jatuh cinta atau membangun cinta? Anggota Bapak Ibu, mana lebih gampang? Sini dulu membalas suara. Mana lebih gampang, jatuh cinta atau membangun cinta? Jatuh cinta. Jatuh cinta bisa dalam 1 menit. Maka dia tidak pada pandangan pertama. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Jatuh cinta pada waktu yang singkat. Tetap membangun cinta sepanjang usia pernikahan kami. Jatuh cinta terus, membangun cinta terus terhadap orang yang sama, bukan kepada yang lain. Memang sebuah rumah tangga yang benar-benar merasakan, mengalami kebahagiaan dan damai sejahtera. Ada beberapa hal yang boleh kita ingatkan lewat pemberkatan nikah hari ini. Paling tidak ada 5 hal, supaya masing-masing rumah tangga yang dibangun ini boleh terus bertumbuh, saling mencintai, membangun cinta untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak saja bagi mereka berdua, tetapi untuk kita semua. Tapi hari ini saya buat Anda berdua, Yohanes dan juga Yohana. Yang pertama, bagaimana supaya rumah tangga mengalami kebahagiaan dan juga damai sejahtera? Yang pertama, sebuah pernikahan yang dibangun lewat komitmen saling setia dan berhasil dan gagal dalam apapun itu, tetaplah setia. Karena banyak tantangan dalam kehidupan ini. Mungkin nantinya bagi Yohanes ada tantangan loh. Bagaimana supaya gak jauh dari Yohana? Sama, Yohana demikian, ada tantangan, ada godaan. Tetap ingat hari ini, firman Tuhan mengatakan, ayo komitmen saling setia. Jangan ada di antara kalian pelakor dan pebinor. Akan jauh lagi ya. Perebut lagi orang, perebut bini orang, jauh lagi. Akan dibangun dengan cinta. Bangunlah komitmen saling setia. Yang kedua, pahamilah hari ini dalam pernikahan ini Anda berdua mendapat gift dari Tuhan. Senang gak kalau kita menerima gift dari orang lain? Dari bahagia. Pasti senang. Apapun gift dari orang lain, kita pasti bahagia. Merawatnya, menjaganya, supaya tidak rusak, supaya tidak hilang. Itu baru dari manusia, hadir dari manusia. Hari ini, pada tanggal 27 Maret, Tuhan memberikan hadiah, gift kepada Yohanes dan juga kepada Yohana. Artinya apa?
supaya tidak jauh kemana-mana. Iya kan? Mungkin kalau merawat benda gampang, tetapi bagaimana merawat hadiah yang dari Tuhan yang sangat mahal, yang tidak ternilai harganya. Boleh kamu menilai Yohanes berapa nilai Yohanes ini? Boleh kamu nilai? Boleh kamu nilai Yohanes? Enggak ternilai. Biasanya gift dari manusia bisa kita nilai berapa RP-nya, tetapi gift dari Tuhan gak bisa kita nilai. Karena hadiah yang sangat mahal. Mari saling menghargai. Kalau kita sebagai pasangan tidak menghargai pasangan kita, tentu orang lain juga tidak menghargai pasangan kita. Maka dimulai dari rumah tangga. Hargai Yohanes dan hargai Yohanes ya. Saling menghargai, karena ini pemberian hadiah yang datangnya daripada Tuhan. Bersyukurlah. Saya percaya tak pernah dibayangkan si Yohanes ini dia akan mendapat seorang laki-laki Chinese, ya kan? Pernah nggak kamu bayangkan ketika lahir beranjak remaja dewasa, aku tidak berjodoh dengan seorang Chinese? Pernah nggak? Nggak terbayang. Sama Yohanes, nggak pernah mungkin membayangkan menikah seorang perempuan Batak, ya kan? Ini dua keunikan budaya berbeda, karakter yang berbeda, tetapi perbedaan ini saling menghargai. Apapun budaya Yohanes, hargai Yohanes. Apapun budaya Yohanes, hargai Yohanes. Ketika terjadi saling menghargai, di sanalah adanya ketenangan, kebahagiaan, dan damai sejahtera. Kalian hari ini mendapat gift datangnya daripada Tuhan. Teman-teman petang sini Bapak ini, ada keluarga besar Purba, keluarga besar Ginting. Hari ini Tuhan memberikan hadiah yang tidak terukur, tidak ternilai, begitu sangat mahal. Oleh karena kita bersyukur kepada Tuhan karena sudah mendapat hadiah. Karena ada beda pernikahan, ya kan? Yohanes ini hadiah bagi keluarga besar Purba dan juga Ginting. Hana ini merupakan hadiah terbesar. Aimana Padua. Yang ketiga adalah bagaimana sebuah rumah tangga untuk boleh merasakan kebahagiaan, kedamaian, sehingga kita sama menjalani penuh dengan damai sejahtera. Yang ketiga adalah sebuah rumah tangga harus menjalin komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik. Nantinya Yohanes berjalan rumah tangga tidak mulus, ada kerikilnya, ada tantangannya, ada air matanya, ada bahagianya, tangis dan tawa ini sini berganti. Tetapi apapun itu, ketika mungkin menghadapi kebahagiaan, komunikasi bisa lancar. Salah satu penyebab rumah tangga mengalami keretakan kan di antara pasangan tidak terjalin komunikasi. Sebuah rumah tangga ada seperti ini. Kebetulan suaminya pengusaha, istri sedang duduk rumah tangga. Lalu kata suaminya kepada istrinya, karena hubungan itu bagus, dia hanya berbicara lewat WA. Malam-malam sang suami WA kepada istrinya, "Mah, besok pagi kalau saya bangunkan jam 5 pagi ya." Karena perlu bicara langsung, tapi sudah lama tidak. Tapi lewat WA, "Nah kalau saya bangunkan jam 5 pagi," dibalas istrinya, "Ya Pak." Besoknya tepat jam 5, sang istri membangunkan suami lewat WA, "Pak, sudah jam 5, ayo bangun." Bangunlah suaminya, tidur pulas. Dia bangun, baru baca setelah jam 7 pagi. Lalu dia marah kepada istrinya, "Istrinya apa macam mau, gak bisa bangunin." Lalu sudah hanya main marah. Ke suaminya, ternyata tepat jam 5 sudah dibangunkan oleh istrinya. Kenapa jam 5? Ternyata ada bekerja, ada kontrak yang luar biasa, rezeki yang bisa didapatkan kalau dia datang tepat pada waktunya.
dibangunkan dengan langsung. Tetapi dua-dua berjaga gengsi. Suami pun gengsi mengundang langsung. Nah, besok kau jam yang pagi. Enggak juga, lewat. Istri pun demikian. Balas yang ya, gengsi terlalu tinggi harganya. Tapi kami percaya buat Yohanes dan Yohana ini tidak terjadi ya. Komunikasi yang baik. Walaupun ada mengganti jalan hati. Komunikasi yang baik. Di antara berdua kepada keluarga besar. Komunikasi itu yang ketiga. Sebuah rumah tangga yang mengalami bahagia dan damai sejahtera yang keempat. Bagaimana supaya mengalami kebahagiaan dan damai sejahtera sebuah pernikahan? Pada sebuah pernikahan tidak ada yang lebih prioritas. Tidak ada yang unggul. Yohanes lebih unggul dari Yohana, tidak ada. Atau sebaliknya, Yohanes unggul daripada Yohanes, tidak ada. Tidak ada lebih hebat, lebih unggul. Jangan katakan nanti kalian berdua, aku kan kepala rumah tangga. Datangnya, dia juga besar. Itu jauh lagi. Tidak ada lebih unggul dan lebih prioritas. Hanya Tuhan mengatakan, hai suami, kasihilah istri. Hai istri, tunduklah kepada suami. Saling menghormati, saling menghargai. Dengan demikian, sebuah rumah tangga ini pasti mengalami damai sejahtera. Oleh karena itu, ya firman Tuhan hari ini, kalau kalian berdua sudah berkomitmen saling setia, menghargai hadiah pemberian yang datangnya daripada Tuhan, terus membina komunikasi yang baik, tidak ada lebih dulu, maka kalian pasti bisa saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itu disebut oleh kitab Roma hari ini. Tuhan mengatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus sudah menerima. Tidak ada yang lebih sempurna, tidak ada yang hebat, tetapi kalian berdua saling menerima dengan perbedaan yang ada, budaya berbeda, bahasa berbeda, tetapi dipersatukan dalam Kristus. Kenapa? Mampu dan mau saling menerima, sama seperti Kristus sudah menerima kita. Ya Yohanes mana? Siap menerima kekurangan Yohana? Yohanes menerima kekurangan Yohanes? Jalanilah hidup rumah tangga dengan Tuhan sebagai nakoda dan rumah tangganya. Selalu berbahagia, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapak di sorga. Engkau boleh Tuhan mengingatkan kami, mengingatkan Yohanes Prakoso dan Yohana Christine Besia Pura yang sudah Engkau berkati firman Tuhan yang boleh mereka dengarkan pada pagi hari. Kami serahkan ya Bapa rumah tangga yang baru, supaya menuntun mereka Tuhan, sehingga mereka benar-benar saling boleh menerima dengan segala kekurangan kelebihan, dan mereka tetap mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sepi
keduanya menjadi satu daging. Demikianlah tanda Tuhan bagi seorang suami. Setiap suami hendaklah mengasihi istrinya sama seperti ibunya sendiri, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Hiduplah dengan bijaksana terhadap istri sebagai kaum yang lebih lemah. Menghormati istri sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan yang kekal. Hendaklah setiap suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian juga kehendak Tuhan bagi seorang istri. Hendaklah setiap istri mengasihi suaminya sama seperti ibunya sendiri, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Menghormati suami sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan yang kekal. Seorang istri hendak selalu hormat, lemah lembut, dan penuh sukacita. Istilah puji adalah karunia dari Tuhan. Hendaklah setiap istri memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Saudara kedua mempelai yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah dasar dari firman dan kehidupan rumah tangga yang berkenan di hadapan Allah. Oleh sebab itu, hayati serta berlakukanlah firman Allah di dalam kehidupan pernikahan dan rumah tangga saudara, yakni cinta kasih, sabar, rendah hati, kemurahan, penguasaan diri, bersedia saling menerima dan saling memaafkan. Segala perseteruan, perselisihan, iri hati, kedengkian dan amarah hendaklah dibuang jauh dari antara kamu. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah dalam Kristus yang memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh. Saudara berdua telah mendengar firman Tuhan yang memuat panggilan Allah sebagai dasar dan pedoman di dalam pernikahan Kristen yang harus dilakukan di dalam rumah tangga saudara. Sekarang saya bertanya kepada Yohanes Pratoso, apakah saudara bersedia mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat Tuhan bahwa saudara dengan segenap hati menghendaki saudara Yohana Christine Desia Purba ini menjadi istri saudara? Apakah saudara berjanji mengasihi dia dengan segenap hati serta hidup di dalam kekudusan bersama dia, serta tidak akan menceraikannya sebelum diceraikan pada kematian? Jikalau saudara dengan segenap hati berjanji, silakan saudara untuk menjawab. Ya, dengan segenap hati saya mengaku, saya berjanji mengasihi Yohana Christine Gracia Purba dan tidak akan menceraikannya kalau bukan kematian yang menceraikan kami. Sekarang saya bertanya kepada saudara Yohana Christine Gracia Purba, apakah saudara bersedia mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat Tuhan bahwa saudara dengan segenap hati menghendaki saudara Yohanes Pratoso ini menjadi suami saudara? Apakah saudara berjanji mengasihi dia dengan segenap hati serta hidup di dalam kekudusan bersama dia, serta tidak akan menceraikannya sebelum diceraikan oleh kematian? Jikalau saudara dengan segenap hati berjanji, silakan saudara untuk menjawab. Ya, dengan segenap hati saya mengaku, saya berjanji akan mengasihi Yohanes Pratoso dan tidak akan menceraikannya kalau bukan kematian yang menceraikan kami. Cincin ini kita lihat bulat, tidak ada pangkalnya dan tidak ada ujungnya, dan cincin kedua daripada emas murni
yang tidak pernah luntur atau memudar. Ini merupakan lambang cinta dan berdua yang tidak ada putus-putusnya dan tidak pernah luntur. Nah, saling menjaga hati sehingga setia sampai mati. Sekarang silakan saling memakai. Sebagai tetapan janji saudara, silakan berjabat tangan. Sebagai hamba Allah, saya menyampaikan firman-Nya kepada saudara. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, karena itu apa yang persatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Tuhan memberkati dan melihara pernikahan saudara. Tuhan menyertai dan berikan kekudusan pernikahan saudara ini sejak hari ini hingga sampai pada akhirnya. Amin. Yesus selalu menjawab doa kami dan selalu mendengar doa kami, bahkan lebih dari apa yang kami doakan.
dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. dalam menulis nadiar, boy rumah tangga di sini ya, di bawah sembahyang ini.